Shalom kerinduanku ministry, kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Binsar Nikodemus Siregar. Hari ini tema renungan kita adalah God can do so much more. Tapi sebelum kita lanjut, yuk kita sama-sama dalam doa dulu yuk. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, Kau Allah kami yang setia, Kau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu katakan, Engkau sekali-sekali tidak akan membiarkan kami. Kau sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami ada hari ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami boleh berharap. Hanya kepadamu Tuhan kami mau berserah. Kami memulai hari ini dengan penuh ucapan syukur karena kami tahu Tuhan Allah yang setia sama kami. Tuhan Allah yang pegang teguh janjinya dalam hidup kami. Sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi kami doa agar Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau beri bagi setiap kami. Roh Kudus, pimpin setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, Amin. Haleluya. Hari ini kita akan membahas suatu tema, yaitu God can do so much more. Tuhan bisa melakukan lebih dari mana nih? Nah, makanya kita akan bahas. Mungkin saudara punya planning dalam hidup saudara. Saudara punya goals yang mau dicapai dalam hidup saudara. Saudara punya doa, saudara punya pengharapan. Tapi saya mau encourage, apapun goal saudara, apapun rencana saudara, saya mau katakan, serahkan semuanya sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari apa yang kita rencanakan. God can do so much more. Yang pertama, apa yang dia bisa lakukan? Dia bisa lakukan lebih dari apa yang kita minta. Firman Tuhan katakan, Matius 7, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman Tuhan katakan, kita aja manusia yang jahat ini, manusia yang penuh dosa ini, kita tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak kita. Apalagi Bapa kita di sorga. Artinya, ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang jauh lebih baik, bahkan yang terbaik buat anak-anaknya. Mungkin hari ini saudara lagi nggak dijawab-jawab doanya sama Tuhan. Tapi saya curiga, mungkin yang saudara minta batu, padahal Tuhan mau kasihnya roti. Artinya gini, kalau Tuhan belum jawab hari ini, tetap minta sama Tuhan, dan tetap berserah. Tuhan mau kasih apa? Aku tahu apa yang Tuhan kasih pasti yang terbaik. Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan sanggup memberi jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Makanya ketika kita doa sama Tuhan, jangan keras kepala. Artinya apa yang saya mau mesti Tuhan kasih. Enggak. Minta sama Tuhan, boleh. Tuhan bilang mintalah kok. Tapi ketika kita minta sama Tuhan, kita harus punya iman bahwa kalau nanti Tuhan kasih, pasti itu yang terbaik buat setiap kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya gini, apa yang kita nggak pernah pikirkan, apa yang kita nggak pernah lihat, apa yang kita nggak pernah dengar, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, Tuhan udah sediakan yang jauh lebih besar dari itu semua. So, apapun rencanamu, apapun goals yang kau punya, serahkan sama Tuhan karena God can do so much more. Yang kedua, apa yang Tuhan bisa lakukan? Apa yang Tuhan bisa berikan bagi kita ketika kita berserah sama Tuhan? Tuhan bisa berikan lebih dari yang kita
rencanakan. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari jalanmu. Langit dan bumi itu jauh sekali bedanya. Firman Tuhan katakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dibanding rancanganmu dan jalanku dibanding jalan. Artinya gini, sebaik-baiknya rencana kita, jauh lebih baik rencana Tuhan. Ayo, ketik di kolom komentar bilang gitu. Sebaik-baiknya rencanaku, jauh lebih baik rencanamu Tuhan. Amin. Artinya kalau kita punya rencana, serahkan semua sama Tuhan. Kalau kita tulis rencana kita pakai pensil, kasih penghapus sama pensilnya sama Tuhan. Biar kalau ada yang gak sesuai rencana Tuhan, Tuhan yang akan ubahkan. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau kita mau berjalan di rencana Tuhan tuh gak ada yang jelek punya. Rencana Tuhan pasti yang terbaik dan rencana Tuhan pasti gak pernah gagal. Ayat terakhir, Mazmur 33 ayat 10 sampai 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Jangan sampai kita menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita karena kita cuma mau apa yang kita pikir baik. Karena apa yang kita pikir baik belum tentu yang terbaik buat setiap kita. Maka apapun rencanamu, God can do so much more. Dia bisa melakukan lebih dari apa yang kita rencanakan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang kita mampu. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kita punya Tuhan yang bisa berjalan di atas kemustahilan. Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Bahkan apa yang menurut kita nggak mungkin, buat Tuhan sangat mungkin. Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ya, Dia ciptakan dunia, diciptakan surga dan segala isinya. Bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Jadi kalau hari ini saudara memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan di atas kemustahilan. 1 Samuel 18 ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Mungkin dalam hidup ini ada hal-hal yang kita nggak mampu. Mungkin dalam hidup ini, dalam pekerjaan, dalam bisnis, ada hal-hal yang kita pikir, kayaknya terlalu besar, kayaknya mustahil. Tapi ketika kita serahin sama Tuhan, Tuhan sanggup loh untuk bekerja lebih dari apa yang kita mampu. So, if we know God can do so much more, kalau kita udah tahu Tuhan bisa melakukan lebih banyak, lebih besar dari apa yang kita lakukan, bagaimana sikap hati kita? Yang pertama adalah less of me, more of God. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam hidup ini kita boleh punya rencana, kita boleh punya goal, tapi biar rencana Tuhan aja yang jadi. Less of me, more of God. Yang kedua, bagaimana sikap hati kita? Let God lead, biarkan Dia yang memimpin. Seringkali kalau kita doa ya, kita pengen nih Tuhan ikutin maunya kita. Padahal harusnya kita yang ikutin maunya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik. Karena Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar. Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya. Musa bilang sama Tuhan, dia bilang gini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa pernah ngambek sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau mau berjalan di depanku, aku nggak mau berjalan. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan yang bisa memimpin kami untuk kami bisa sampai ke tujuannya Tuhan. Hari ini, let God lead. Apapun keadaanmu, biarkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan.
Kita mau bersyukur sama Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, katakan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami tahu Tuhan, Kau sanggup melakukan yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang sanggup kami pikirkan dan kami doakan. Maka hari ini kami mau datang berserah. Kami menyerahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan penguasaan Tuhan. Kami menyerahkan segala rencana kami, segala goal kami, segala tujuan dalam hidup kami, agar Tuhan yang pimpin langkah setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan, because You can do so much more. Tuhan bisa sanggup melakukan yang lebih besar, lebih banyak dari apa yang kami minta. Tuhan sanggup melakukan yang lebih dari apa yang kami mampu. Tuhan merencanakan yang jauh lebih indah dari rencana kami. Maka doa kami di hari ini Tuhan, agar segala rancangan, segala rencana yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi kami terjadi sempurna dalam kehidupan setiap kami. Bawa kami Tuhan, bawa kami di dalam rencana-Mu. Pimpin kami Tuhan. Kami perlu pimpinan-Mu. Karena kami percaya rancangan-Mu pasti yang terbaik bagi setiap. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa yang punya surga, crazy love with you. God bless you.